الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما warzuqni fahman kafaratul majelis subhanaka. Udah masa saya aja gimana sih? Udah pada makan belum? Belum. Allah, entah jangan lupa habis kajian jajan yang banyak biar perutnya kenyang ya. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini kita mau ngapain sih nih? Kajian. Emang kajian itu ngapain aja sih? Mencatat ilmu. Lah kalau ada yang ngobrol sama berisik, berarti itu kajian apa bukan? Ya udah, kalau ada yang berisik ngobrol kita masukin kamar mandi ya. Ya kita ikat di kamar mandi. Habis itu disiram. Habis itu kita tinggalin. Setuju? Setuju dong. Duduk yang rapi. Bener. Serius. Kalau Anda sudah berdiri berarti harus serius. Duduk yang rapi semuanya. Tahu lagi. Ayo, mana yang rapi? Ini lagi nih tuan rumah nih. Ayo, mana lagi? Ngomong tadi udah salat apa belum? Udah ya. Alhamdulillah, ini ketemu lagi ya. Bulan kemarin qadarullah kayaknya nggak ada kajian Ana ya. Ana libur bulan kemarin karena Ana safar. Dan alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi. Dan tema yang pertama akan kita bahas di tahun 2225. Berapa? Iya tadi 2025 bilangnya. Ya, di tahun 2225 ini. Ya kan? Apanya yang salah? Apa? Nolnya. Ya udah terus sini berarti 22.250. Oh, salah. Taib. Kali ini temanya kita bangun supaya setahun ke depan semakin berkah insyaallah kehidupan kita. Tentang ku muliakan guruku. Ya, ku muliakan guruku. Kita berbagi pengalaman teman-teman agar aku dan kamu sama-sama jadi murid yang baik. Ku muliakan. Nah, gukuru. Nah, ini dia nih temanya nih ya. Guru. Siapa yang tahu emang guru itu apa sih? Orang tua di sekolah, oke, apalagi? Yang mengajar, apalagi? Emang guru apaan guru? Siapa yang pernah dengar kata guru? Ya, sekarang pertanyaannya, emang guru apaan? Guru itu yang mengajarkan kita ilmu di sekolah. Pertanyaannya, guru kita manusia atau malaikat? Ya, jawab ya. Guru kita manusia apa orang? Dua-duanya. Oke, sekarang kita sama-sama insan. Sama-sama manusia. Aku manusia, kamu juga manusia. Oke. Insan. Ya, dalam bahasa Arabnya insan alias manusia. Oke. Sekarang kalau kamu lagi ngantuk, apa yang akan kamu lakukan sebagai seorang manusia? Tidur. Kalau kamu lagi lapar, apa yang akan kamu lakukan sebagai seorang manusia? Makan. Kalau kamu haus, kalau kamu pusing,
Tidur. Istirahat, minum obat. Kalau kamu capek, istirahat, ngopi. Kalau kamu nggak punya duit, kerja. Lah kalau bukan, kamu kan masih anak-anak. Berdoa, ada usahanya nggak? Apaan? Lah minta sama emaknya, iya kan? Nah, sekarang apa yang kamu rasakan akan berlaku pada semua orang, termasuk siapa? Termasuk gurumu. Sekarang aku panggil kamu. Sini kamu. Ya kan? Aku panggil dia. Misalkan, sini kamu. Tadi dibilangin bisa. Ini kan misalkan ya. Ya. Aku manggil dia. Dia guru atau bukan? Sekarang, bukan, tapi insya Allah akan jadi guru besar insya Allah. Ya, amin. Baik. Aku sekarang sama dia. Kamu namanya siapa? Syakir. Usianya 120 tahun. 12 tahun. Ya udah. Syakir 12 tahun nih, Abang Syakir. Oke. Abang Syakir mendapatkan ilmu dari siapa? Dari guru. Oke. Ketika Abang Syakir, Kak Yogi tinggal seperti ini. Ya. Bang Syakir bingung apa enggak? Bingung. Aku harus ngapain? Betul? Aku harus gimana nih? Aku tuh, perasaannya jadi nggak enak. Apa yang dirasakan oleh Bang Syakir akan dirasakan oleh guru ketika anak muridnya tidak mau mendengarkannya. Misal anak tinggal Syakir sendiri, anak pulang, apa perasaan Syakir? Bingung. Aduh, anak harus tidur, bukan tidur. Anak harus ngapain? Bingung, soalnya nggak ada suruhan. Apa yang dirasakan oleh beliau? Panik, kesel, marah, malu karena depan orang banyak. Itu dirasain sama guru. Boleh duduk lagi ya. Nanti dapat hadiah, tenang aja ya. Mau hadiah apa? A, papan tulis, B, mimbar. Mau mana hadiahnya? Papan tulis apa mimbar? Mimbar. Oke, nanti dibawa pulang ya. Oke, lomba duduk rapi. Hop. Oke, kita lanjut. Kak Yogi mau melakukan pendekatan sayang, bahwa kita semua manusia punya perasaan yang sama. Engkau mau nggak aku marahi? Enggak. Aku juga nggak mau dimarahi. Engkau mau nggak aku lagi ngomong engkaunya ribut? Enggak, aku nggak mau nih engkau ribut. Engkau juga pasti nggak mau aku ribut sendiri, nggak dengerin. Kenapa? Karena kita punya satu kesatuan yang sama. Kita sama-sama manusia ciptaan Allah, punya perasaan, punya akal pikiran, punya rasa capek yang harus kita sama-sama jaga. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa minna, bukan golongan kami. Ini ancaman dari Nabi. 6. Laisa minna man lam. Taib, hadhihi riwayah. Ada riwayat lain, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan termasuk golongan kami kalau ada seorang yang dia tidak memuliakan, tidak menghormati orang yang lebih tua. Gak sopan bahasanya. Yang kedua, tidak menyayangi yang lebih kecil. Yang ketiga, tidak memuliakan guru. Kita mau bahas poin yang nomor berapa? Nomor 3. Ya, dulu sayang, sewaktu belum ada HP, zaman dimana orang-orang yang punya HP cuman orang kaya. Dulu Kak Yogi ingat waktu Kak Yogi SMP kelas 1, ada teman Kak Yogi punya HP. Itu HP sebelum BlackBerry. Dulu Kak Yogi ingatnya Nokia 6600. Nanti cek, nanti searching di Google ya. Yang begini nih. Terus HP itu
Makanya siapa yang punya HP di zaman itu dia pasti terkenal. Siapa tuh yang punya HP? Oh, dia tuh yang punya HP, anak orang kaya. Baik, yang punya HP sedikit. Makanya ketika anak-anaknya bosen, apa yang akan dilakukan zaman itu? Main. Kak Yogi dulu kalau lagi iseng, Kak Yogi minta dibeliin bola. Ntar bolanya ditendangin aja ke tembok. Udah, bolanya ditendang ke tembok, balik lagi. Ntar tendang lagi, balik lagi. Ntar kalau baru ada kegiatan, ada sekolah bola misalkan, baru ikutin. Gak ada dulu ceritanya bosan sedikit main HP. Sampai kegiatan belajar, kalau lagi di sekolah semuanya fokus sama ilmu. Kalau sekarang gurunya lagi nerangin di depan, muridnya di belakang. Dari mulai posisi HP yang lurus sampai HP-nya miring, berarti lagi mainin apa? Main game. Ntar bulunya ke belakang. Ya, pura-pura enggak ngeliat, nanti udah gurunya nggak ada. Ya, masuk. Ya, langsung mainan HP, mainan game. Makanya hilang sesuatu dari ilmu. Apa? Keberkahan namanya. Apa nak? Keberkahan. Oke Kak Yogi, tapi kan banyak anak yang hafal hadis zaman sekarang, banyak yang hafal Al-Quran zaman sekarang, tapi ada yang hilang dari ilmu yang didapatkan oleh sebagian orang zaman sekarang. Namanya adik-adik keberkahan. Apa itu keberkahan? Apa itu keberkahan? Berkah. Pernah dengar kalimat berkah nggak? Apa itu berkah? Semoga berkah ya. Semoga amalannya berkah ya. Apa? Mendapatkan hikmah. Cakep. Apa? Baik. Apa lagi? Berkah itu nak secara bahasa ziyadah atau tambahan. Ketika kalian dapat ilmu, apa tujuan dari ilmu tersebut? Untuk disimpan di dalam lemari atau untuk diamalkan? Untuk diamalkan. Sekarang banyak orang yang sudah hafal Al-Quran 30 juz misalkan. Ada lagi yang sudah hafal hadis. Ada lagi yang sudah hafal ilmu, banyak sekali. Tapi sebagian yang sudah dihafalkan tidak diamalkan. Sholatnya biasa aja, akhlaknya juga jadi tidak baik. Kenapa? Ada yang hilang dari sini nak. Apa yang hilang sayang? Namanya keberkahan. Ilmunya jadi tidak berkah. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Kembali ke sini. Ternyata dia tidak memuliakan gurunya. Maka hal yang harus kalian ingat, pertama, supaya ilmu kita bermanfaat, yang harus kalian perhatikan adalah menghormati guru. Apa lawan kata menghormati? Ya. Apa? Cakep. Merendahkan 100. Menghormati guru dan tidak apa tadi? Merendahkannya. Ini posisi pertama yang harus kalian lakukan kepada guru kalian siapapun itu. Oke. Yang pertama apa sayang? Miring begitu tulisannya ya. Nggak apa ya. Menghormati guru dan tidak merendahkan. Oke lah. Mungkin poin menghormati guru gampang. Gimana caranya menghormati guru? Hormat. Gerak. Berarti ntar kalau ketemu guru, ketemu ustadz, ketemu guru matematika, ketemu guru IPS, ketemu guru di sekolah,
ketemu guru ngaji, lama-lama tangan kita pegel, ya kan? Apakah begini menghormati? Hormat Ustaz. Ini guru, ini guru, ini guru, ini guru, ini guru, ini guru. Hai Ustaz, 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 woi Ustaz, Ustaz. Apakah begini? Tidak. Maksudnya menghormati guru, kita memuliakan beliau dan tidak merendahkannya. Bagaimana cara kita menghormati guru? Banyak nas, banyak cerita yang menggambarkan sikap-sikap para generasi salafus soleh itu memuliakan guru-guru mereka. Ya, di antaranya sikap para sahabat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan mereka. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kata siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, kata beliau, kunna julusan, kami dulu duduk di hadapan guru kami. Siapa? Rasulullah. Kalau Rasulullah menuju ke masjid, kami duduk faka'annama ala ru'usina thair, seakan-akan di atas kepala kami ada burung, sehingga kami kalau Rasulullah lagi jelasin kami duduk, kami nggak ada yang bergerak. Itu namanya menghormati guru, ya. Sehingga apa hasilnya? Mereka mendapatkan kemuliaan. Ya, kapan kita menghormati guru? Banyak hal. Di antaranya, misal duduknya yang rapi. Ini bentuk menghormati guru. Kalian duduk, kata para ulama, Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Abu Bakar Ibn Zaid dalam kitabnya menyebutkan, berikanlah gaya duduk yang terbaik pada saat engkau mendengarkan gurumu. Bagaimana sikap yang terbaik dalam duduk? Adab kita biasanya kalau duduk seperti ini. Sila. Nih. Sila ini sayang, sesuatu perhiasan yang ada pada penuntut ilmu. Ini cara kita memuliakan guru. Misal, ada murid duduknya sambil begini atau sambil begini. Apakah itu perhiasan? Bukan. Itu namanya penghinaan. Bukan lagi perhiasan. Makanya dulu kata para sahabat, termasuk riwayat tadi, kami dulu kalau belajar, kami diam mendengarkan gurunya. Tidak ada di antara kami yang berani untuk bergerak. Kami duduk dengan rapi, kami memposisikan diri kami tidak membuat gaduh. Bahkan kata murid Imam Syafi'i, Al-Waqi' namanya, kata beliau, demi Allah, ini apa nih? Air. Majtaratu an ashrabal ma' wasyafi'iyu yanzuru ilayya haibatan lahu. Demi Allah, aku kalau lagi belajar, nih beliau nih, Al-Waqi' namanya, Ibnu Sulaiman, aku kalau lagi belajar gak berani minum. Padahal minum ganggu apa enggak? Enggak. Tapi kata beliau, aku gak berani minum. Berarti bener-bener rapih duduknya. Kata beliau, majtaratu an ashrabal ma wasyafi'iyu yanzuru ilayya haibatan lahu. Aku tidak berani bergerak, aku tidak berani dan tidak coba-coba untuk minum. Padahal Imam Syafi'i kala itu sedang mengajarkan ilmu. Padahal kalau teman-teman perhatikan, zaman dulu belajarnya udah ada AC apa belum? Belum. Rasa hausnya haus banget. Tapi begitu menghormati gurunya, beliau tetap duduk rapi sehingga tidak mengganggu konsentrasi dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan, dulu aku itu membolak-balikkan kertas
dengan lembut. Anda boleh pinjam kertasnya, bukunya maksudnya. Boleh sini, mana aja, mana? Oke, syukran, barakallahu fiik, Allah. Oke, perhatikan. Ini kata Imam Syafi'i, aku dahulu kalau guruku lagi nerangin, aku bolak-balikin kertasnya pelan-pelan. Ya, apa takutnya? Apa khawatirnya? Khawatir akan terdengar suara yang berisik. Apalagi zaman dulu nggak ada kipas, suaranya senyap, tenang, nggak ada bising apa-apa. Sekali mereka membolak-balikan kertas dengan kasar, itu akan mengganggu konsentrasi dari gurunya. Maka Kak Yogi mau nitip pesan, dimanapun kalian belajar, terapkan adab duduk yang rapi. Ini bentuk memuliakan guru. Dan dulu Kak Yogi berbagi pengalaman kepada kalian sebagai sahabat kalian. Kak Yogi kalau di Lipia, Kak Yogi duduk ini dan ngantuk. Kalian kalau belajar ngantuk apa enggak? Ya, pasti ngantuk sayang. Oke. Kenapa ngantuk? Karena banyak pelajaran yang dipikirkan. Ketika gurunya sudah mulai masuk, sudah mulai diam. Kalau ngantuk, pengennya nguap. Tapi itu nggak Kak Yogi lakukan. Gimana jadinya Kak? Nahan. Kalau kita nahan nguap, apa yang terjadi biasanya? Ayo, tahan. Apa lagi? Jadi kayak orang nangis. Kenapa? Keluar air mata. Sampai pernah ditanya, kenapa kamu nangis? Oh enggak, aku enggak nangis. Kenapa? Nahan apa? Nahan rasa ngantuk, enggak berani nguap yang beda dengan keadaan zaman sekarang sayang. Banyak kadang-kadang udah gedean sedikit, gurunya lagi nerangin, dia bersikap enggak sopan. Ngantuk Ustaz. Apalagi kalau udah gede sedikit. Aduh, udah ngantuk Ustaz, dulu saja. Misi dulu, mau kemana? Ke kamar mandi. Ini jangan pernah dilakukan. Ini nggak sopan sama guru. Kalian kalau misalkan memang bener-bener ngantuk banget, kalian izin dengan baik. Ustaz Afwan, ana izin. Kemana? Ke kamar mandi. Lah mau ngapain? Mau berendam Ustaz. Ya, berendam di kamar mandi biar nggak ngantuk. Jadi pesan Kak Yogi, posisikan duduk yang rapi. Bagaimana? Nih lihat Kak Yogi. Teman-teman amalkan ilmu-ilmu seperti ini sayang. Nih, bisa seperti ini. Ya. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, beliau mengatakan, pakailah adab terbaik pada saat engkau bersama dengan gurumu. Kalau di majelis ilmu di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram atau di TPA kalian, biasanya duduknya di mana? Di karpet. Pada saat duduk di karpet, jangan ada yang duduknya gini. Ini kayak model lagi mau difoto, terus dimasukin ke dalam apa? Ya, jangan ada yang duduk begini. Ilmu, apalagi sambil apa namanya? Sen. Gurunya lagi nerangin. Oh iya. Ya, kalau ada orang ngaji gayanya begini sayang, baru 5 menit ya, udah dipastikan dia ngantuk. Ya, alhamdulillah Kak Yogi sering bilang sama kalian, Kak Yogi kalau lagi ke kajian nggak berani yang namanya nyender. Dulu tahun 2011 Kak Yogi tuh nggak sengaja nyender, bukan sengaja nyender, nggak sengaja. Qadarullah Kak Yogi deket tiang. Malam itu Kak Yogi baru tidur 1 atau 2 jam. Kalau sebentar masih ngantuk banget. Qadarullah ada tiang. Ada tiang ke belakang. Set. Baru ngaji sini. Di sini ustadznya. Nah, di sini ustadznya. Baru aja set langsung diomelin. Kalau ngaji jangan nyender. Itu sayang diucapin semua orang denger. Malu nggak Kak Yogi?
malu. Tapi abis itu Kak Yogi sama sekali nggak pernah duduk dengan sikap yang tidak baik. Anak kalau belajar, anak usahakan cari posisi terbaik sayang. Merendahkanlah diri kita di hadapan guru. Dengerin gurunya, ustadznya di sini, antum bisa di sini. Atau kalau posisinya meja, antum dengerin dengan baik. Kalau ini dilakukan, insya Allah ilmunya semakin banyak, semakin berkah, hidup kita semakin nyaman insya Allah. Jadi Kak Yogi mau ngajarin, coba bagaimana sikap duduk yang rapi. Coba disilakan coba kakinya. Ya, kakinya sudah disilakan, tubuhnya ditegapin coba, jangan membungkuk. Masya Allah, good job. Latihan ya. Nah, latihan ya, terus ya tahan ya. Nyampe ntar sore ya. Udah belum? Udah bisa latihan? Itu adalah adab yang harus teman-teman amalkan. Lah jangan bukan ke anak aja. Anak kan cuman temen. Kalian banyak punya guru. Siapa yang punya guru? Nah, gurunya banyak apa sedikit? Banyak. Di sekolah ada guru, di TPA ada guru. Ya, maka perhatikan bagaimana adab kalian dengan guru kalian. Pertama, sikapnya tadi sikap tidak merendahkan, diantaranya duduk yang berbicara yang sopan. 6. Jangan ngomong sama guru pakai bahasa-bahasa yang kasar. Contoh, "Oi, Ustadz, HP-nya baru." Tahu? Nggak tahu? Ada sebagian anak ngomong sama ustadznya kayak ngomong sama temennya. "Wih, ustadz motornya baru." Dia bilang sekarang yang lagi viral tuh paham? Dan dia yang belakang itu banyak perkataan seperti itu. Ditanya, kamu nyontoh di mana? Oh, ngelihat reels video di YouTube. Oh, itu keren tuh. Itu kan cuman konten. Kalau ada konten yang tidak bagus, boleh diamalkan apa enggak? Ya jangan. Masa gurunya disamain kayak temennya? Kadang gurunya diajak setiap ngomong apa aja ditambahin tahu nggak maksudnya yang apa coba? Binatang yang gitu ya. Ya Allah. Dan dia ngerasa itu katanya gaul, keren. Dia ngerasa iya dong, kan aku emang suka nonton di HP aku, keren. Jangan berkata kepada guru kalian perkataan-perkataan yang tidak sopan. Kata Nabi tadi, laisa minna, bukan golongan kami yang kalau dia ketemu orang yang lebih tua dia tidak menghormatinya. Maka coba berbicara dengan gaya yang sopan. Pertanyaan Kak Yogi, gimana caranya manusia bisa ngomong sopan? Apa yang harus dia lakukan maksud Kak Yogi supaya dia bisa ngomong sopan? Memakai kata yang baik. Bagaimana cara dia mendapatkan kata yang baik? Ya, belajar. Apa lagi? Ayo. Dia nih. Ayo, apa lagi coba? Belajar. Apaan? Siapa yang pertama bilang baca Al-Quran? Yang pertama siapa? Ini apa nih? Oh, ini aku ada. Ya. Mana tadi yang bilang? Ya nih, ini dulu. Tadi abang yang udah maju, siapa yang abang yang udah maju? Lomba duduk rapi. Ayo. Ya, kebanyakan lisan gak bisa berbicara dengan lancar, gak bisa ngomong yang baik karena isinya memang kotor. Seperti teko kalau isinya kopi, keluarnya apa? Gak ada
Kan hapus isi kepala yang tidak baik, diambil. Gimana caranya? Isi dan ganti dengan ayat Al-Quran. Baca Al-Quran setiap hari. Orang yang baca Al-Quran setiap hari bakalan sedikit ngomong, dan sekalinya ngomong akan ngomong yang baik, akan ngomong yang berkualitas, insya Allah. Ya, jadi usahakan teman-teman banyak menghafalkan Al-Quran. Oke, berbicara yang sopan sudah. Duduknya yang rapi, berbicara yang sopan, kemudian tidak sombong, ya, walaupun 6 orang tua kita adalah kayak gini, mau tulis ini gede-gede nih, orang kaya atau punya kedudukan. Maksudnya tidak sombong. Adik-adik tulis tidak sombong aja cukup. Maksudnya tidak sombong gimana? Ada yang bisa jelasin? Gimana? Tidak pamer sepeda baru, pamer sama gurunya gitu. Ustad, aku sepeda baru Ustad. Ya, itu mah ngasih tahu, bukan sombong. Ayo, apa lagi? Masya Allah, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Oke, sekarang gini, pertanyaan dari Kak Yogi. Gaji guru di negeri kita masih gedean gaji guru apa gaji para pejabat? Gaji pejabat tentunya. Guru gajinya kecil. Bahkan kemarin ada cerita di Sukabumi, guru yang berjalan kalau nggak salah belasan kilometer, naik lewat hutan, lewat kebun, gajinya tahu nggak berapa? Gajinya sebulan 200 juta. Kalau 200 juta mah gede, ya kan? 200 apa? 200.000 selama 30 hari jalan kaki belasan kilometer, nggak punya mobil, nggak punya motor, rumahnya tidak bagus. Oke, sekarang sayang, gajinya 200.000. Ketemu sama murid, mungkin ternyata muridnya anak orang kaya, dan ini yang banyak didapati di sebagian sekolah-sekolah, karena ngerasa aku di rumah tuh dimanja, aku di rumah tuh kamarku bagus, mungkin satu masjid ini adalah kamarku. Wah, gede amat kalau kamar ya. Aku tuh kalau di rumah makannya enak, ya. Aku tuh kalau di rumah nggak pernah dimarahin. Giliran dia belajar di sekolah, dia bawa perasaan itu ke sekolah, sehingga ketika ada guru yang menasehatinya, apa yang dia lakukan? Apa sih? Aku nggak pernah dimarahin juga di rumah. Enak aja dimarah-marahin Ustadz. Sampai berkata kasar kepada gurunya. Apakah itu terjadi? Iya, nak. Kenapa? Karena banyak anak-anak yang nggak dididik di rumahnya atau di majelis-majelis ilmunya, sehingga sama gurunya sombong. Kak Yogi kemarin dicurhatin sama salah seorang guru. Katanya, Kak Yogi, aku punya murid, muridnya pinter banget. Kalau ditanya, Masya Allah. Tapi gara-gara kepinterannya itu, dia jadi ngerasa percaya diri, ngerasa hebat, sampai gurunya kadang-kadang dianggap rendah dan sangat disayangkan adik-adik. Perilaku adik ini, sikap anak ini didukung oleh orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya merasa, aku lebih hebat,
aku pendidikannya lebih tinggi daripada kamu. Jadi gini sayang, dalam mendidik jadi guru atau mau jadi seorang guru ada namanya kuliah. Misalkan nih, ada S1, ada S2, ada S3. Mana yang paling tinggi? S3. Nah, S3-nya ini biasanya akan merasa lebih pandai daripada yang S2. Yang S2 akan merasa lebih pandai dari yang S1. Padahal dalam Islam nggak boleh begini. Kalau teman-teman ternyata anak orang kaya turun dari mobil, pakai kacamata hitam, seng. Kalaupun kalian anak orang kaya, duitnya numpuk-numpuk di celana, kalian kalau dapati guru kalian, hah, itu Ustadz Ana langsung lepas kacamata, langsung duit-duit yang gelantungan di celana dibuang, langsung Ustadz. Ngapain? Salim Ustadz, salim. Wih, cakep. Sekalipun Ustadznya baru turun dari motor butut, asapnya di belakang semuanya. Sedangkan kalian turun dari Alphardnya, wes dipencet tinggal tit, ya kan? Pintunya geser nih, Ustadznya di sebelah. Ya, kalian nggak boleh ngerasa set. Aneh dong, turun dari mobil. Oke, ana dong turun dari Mini Cooper. Ana dong tuh ya. Nanti kalau ada perasaan seperti ini sayang, ya, maka ilmu yang ada di diri kita gak akan ada yang namanya keberkahan. Maka kayak gini pesan poin nomor 3 nih, amalkan, jangan direndahin gurunya. Ya, disayang gurunya. Gurunya datang, Masya Allah, Ustadz lagi bawa meja kesusahan. Aku bawain Ustadz, sini aku bawain mejanya. Nah, dulu Kak Yogi kalau gurunya datang itu nungguin, mana ya gurunya ya. Gurunya tiba-tiba datang, langsung ucap. Pertama salaman, yang kedua kalau gurunya bawain barang kita bantuin. Ustadz, mana yang mau dibawain? Yang ini Ustadz, yang ini dibawain. Ngeng. Dan itu dibiasakan sampai kalian besar. Insya Allah akan dapat keberkahan ilmu. Ini adab yang pertama. Ya, menghormati guru dan tidak boleh merendahkan. Ingat, nggak boleh apa sayangku? Gak boleh merendahkan, gak boleh sombong. Bilangin sama Abi sama Umi, Abi, Umi, kita kalau sama guru-guru di sekolah harus kita sayangi, harus kita muliakan. Gak boleh kita ngerasa sombong, gak boleh kita ngerasa lebih baik daripada guru-guru yang ada di sekolah. Guru-guru itu sayang sama seperti kita, punya emosi, punya marah, tapi ditahan oleh mereka. Bayangin kalau emosi para guru gak ditahan, apa yang terjadi sama kalian? Mungkin pulang ada yang merah sininya, ya, ada yang benjol sininya, ada yang biru sininya. Kenapa? Karena guru nggak sabar, tapi ditahan sama gurunya. Sabar. Ada yang lagi ngajar, apalagi ngajar anak kelas 1, tiba-tiba naik ke sini. Apakah gurunya langsung, woi pergi, woi, ciat? Kalau gurunya begitu sayang, nggak sabar, apa yang terjadi sama anaknya? Kelempar, memar nantinya. Bapaknya juga yang marah-marah. Wih, Kak Yogi, kenapa anak saya bisa begini? Diapain ini tadi bocahnya? Marah-marah. Kenapa sayang? Ya begitu, karena ngerasa sama-sama punya kekuatan. Ya, Kak Yogi selalu pesan sama murid-murid Kak Yogi belajar. Nih ada Fakhri, kalian dimanapun berada, merendahlah, tidak boleh sombong. Ya, apapun dan sebanyak apapun harta kalian, gak boleh jadi sifat sombong, apalagi di depan guru. Fahim tum?
Fahim tum? Oke, sekarang garis yang kedua. Apa yang harus kita lakukan ya dengan guru kita? Bagaimana cara kita memuliakan guru kita? Caranya nak, mendoakan guru ya, mendoakan guru dan tidak menyebarkan apanya coba, siapa yang tahu nih? Tidak menyebarkan aib. Apa itu aib? Keburukan atau kejelekan. Jangan, bahkan di antara doa-doa murid-murid terdahulu adalah permintaan mereka apa coba? Allahumma ya Allah, ustur, tutupi aibah syekhi, tutupilah aib atau keburukan guruku, jangan diceritain. Misal qadarullah gurunya itu kecapean di kelas, gurunya qadarullah tidur, padahal selama ini nggak pernah tidur. Jangan nanti kalian ceritain sama orang tua, nih masa tadi waktu belajar itu Satyogi tidur di kelas. Apa perasaan Nabi Uminya? Hah? Ustaznya malah tidur, dibayar sekolah mahal-mahal, suruh ngajar malah tidur. Adik-adik jangan asal cerita, harus sampaikan dulu yang baik. Tanya dulu, Ustadz tadi Ustadz kenapa tidur? Qadarullah Ustadz ngantuk nggak bisa nahan. Ustadz manusia atau bukan? Iya, ketika ada kesalahan adik-adik bisa negur dengan baik, bisa dielus-elus ustadznya. Ustadz kita belajar yuk. Boleh, jangan disebarin keburukan gurunya, doain gurunya sehat. Bahkan para ulama terdahulu, generasi dulu, kalau mereka sholat malam, siapa yang mereka doakan? Gurunya didoain biar sehat, gurunya dimuliakan dengan doa. Kalau ada kesalahan gurunya, mereka akan menahan. Beda dengan zaman sekarang. Sekarang ada guru salah, bukannya dinasehati, malah disebarkan aibnya. Ambil HP, dibikin apa? Videoin. Halo guys, ini loh guru viral. ini loh guru viral yang kemarin menganiaya anak saya, guys. Ya, dibikin viral gurunya. Padahal nanti ujung-ujungnya siapa yang malu? Yang bikin video. Ya, halo guys, ini dia wajah-wajah guru-guru yang kemarin menganiaya anak saya, guys. Di upload, bikin captionnya yang memfitnah. Guru tidak benar, guru tukang ngorok membuli muridnya. Ya, akhirnya orang lagi lihat HP, waduh, bahaya nih gurunya nih. Wah, guru di mana nih? Wah, ini gurunya nih, jangan lagi diambil ilmunya nih. Ini harus diviralkan nih. Ayo viralkan. Diupload, disebar. Apalagi masuk ke media sosial yang terkenal. Disebar. Akhirnya apa yang terjadi? Fitnah. Dan gurunya jadi malu apa enggak? Malu. Maka kalau kalian dan kamu tahu kekurangan guru, jangan suka cerita. Ya, cukup kalian ambil ilmunya. Cukup kalian belajar dengan baik dan rajin. Jangan sibukkan dengan kejelekan gurunya. Gurunya mungkin marah apa enggak? Mungkin. Kenapa guru mungkin marah? Karena guru juga
Karena kata Nabi, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam pasti bersalah. Gak ada yang gak bersalah. Maka yuk doakin guru-guru kita ya. Dan yang terakhir, ke sini adab yang ketiga. Ini agak lebih banyak. Yang pertama tadi sudah menghormati guru dan tidak merendahkan. Caranya ada di bawah. Yang ketiga sayang, bagaimana kita memuliakan guru kita? Ya, sabar dengan sikapnya. Sabar dengan sikapnya. Misal, ada guru yang asyik. Wih, Masya Allah, aku kangen sama guru akidah aku. Soalnya kalau ngajarinnya asyik, baik. Ada juga yang bilang, aku nggak mau ketemu guru itu lagi. Soalnya kalau ngajar ngomel-ngomel misalkan. Ya, ada yang suka ngomel-ngomel, ada yang baik, ada yang suka menghukum, ada yang suka ngasih hadiah, ada yang suka ngasih duit. Baik banget gurunya. Nah, ada yang kalau kita nggak ngerjain tugas, berdiri kamu. Keluar dari kelas, berdiri di depan tiang bendera dengan kaki satu menjewer telinga. Ya, ada guru yang seperti itu. Ada macam-macam, tergantung tingkat kesulitan yang dihadapi sama gurunya sayang. Ketika ada guru yang mungkin gak enak di hati kalian, kalian gak boleh bilang, enak banget sama guru itu, gak asyik. Ya, kalau ada yang bilang begini, nanti ilmunya jadi hilang, tidak berkesabar. Kata Imam Syafi'i, isbir ala muril jifa muallim. Ya, sabar terhadap sikap pahitnya seorang guru. Kayak gini, sekarang ngajarin kalian, kalian harus sabar. Mungkin ada rasa bosan, pasti ada rasa nggak enak, pasti ada rasa jengkel. Kayak gila lama banget sih ngomong. Tapi itu semua harus dinikmati dengan sikap sabar. Kita memang lagi nggak hiburan, kecuali kalau dari tadi kita nyanyi-nyanyi, pasti kalian happy, ya kan? Kalau kita dari tadi nyanyi-nyanyi, kayak Yogi pernah sayang, waktu ngisi acara begini, kayak Yogi ngajak murojaah, pada bosen. Giliran diajak, bukan kayak Yogi yang ngajak, gurunya ambil alih, nyanyi. Apa yang terjadi? Semangat atau tidak? Wow, semangat besar. Begitulah godaannya syaitan. Maka ketika teman-teman dapat guru yang ingin menjadikan kalian pandai, pengen banget kalian pintar, lebih pintar dari gurunya, sabar. Kayogi sewaktu kuliah ada dapat satu guru yang qadarullah itu kalau lagi marah, Masya Allah, yang lainnya ada yang protes. Ayo kita protes, gak boleh guru begitu. Terus Kayogi bilang sabar. Kayogi yang bilang sabar, Kayogi pernah diomelin sampai nangis kala itu. Padahal udah gede, nangis. Kenapa nangis? Karena posisinya nggak bisa melawan. Kalau Kayogi ngelawan, Ustaz, ya Syekh, gak boleh tuh. Apa yang terjadi? Kak Yogi nggak dapat ilmu, nggak dapat kebaikan. Akhirnya sabar, nangis, nggak apa-apa, nangis, sabar. Begitulah kalian. Apalagi nanti nih teman-teman yang ikhwan, nanti sekolah di pondok, jauh dari orang tuanya. Jauh dari orang tuanya nih. Sama gurunya galak. Kalian tetap bersabar, tidak boleh ngeluh dengan sikap seorang guru. Pernah nggak dapetin guru yang galak? Beneran? Siapa yang pernah dapetin guru yang galak? Oh pernah. Oke. Kalau Ana udah galak belum? Belum. Ada penggaris nggak? Nggak ada penggaris. Besok panitia tolong besok bawain penggaris yang 1 meter. Besok Kayogi belajar jadi guru yang galak. Ini kenapa nih duduknya? Ini bagus.
pecinya mana? Peci nggak dipakai lagi. Pecinya mana? Peci nggak dipakai lagi. Ya, wah, kalau misalkan Kak Yogi begitu nggak jadi kajian besoknya ya kan. Jadi pesan Kak Yogi nak, ilmu itu sayang bukan sekedar banyaknya, tapi keberkahannya yang bisa diamalkan oleh kita sehari-hari. Maka pesan Kak Yogi ada 3. 1, apa sayang? Menghormati guru dan tidak merendahkannya. Yang kedua, mendoakan guru dan tidak menyebarkan aibnya. Yang ketiga sayang, sabar dengan sikapnya. Dulu ada seorang sahabat namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapanya Rasulullah? Siapa sak? Paman, itu mah Al-Abbas. Sepupu. Pernah suatu ketika ada sahabat Nabi namanya Zaid. Siapa namanya? Zaid. Mana Zaid? Tangkap nih ntar ya. Zaid kala itu naik hewan tunggangan atau punya hewan tunggangan. Hewan tunggangannya dituntun sama siapa? Sama Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas siapanya Rasulullah? Sepupu saudara dekatnya. Pas ditanya, ya Ibnu Abbas, kenapa kamu lakukan itu? Oh, hakaza umirna an naf'ala bi ulama'ina. Beginilah kami diajarkan untuk memuliakan guru kami. Artinya jangan sombong, siapapun kalian, berapapun duit yang kalian punya, kalian nggak boleh ngerasa sombong dari guru-guru kita. Kalau ini diamalkan, kita sudah muliakan guru kita, insya Allah akan dapat ilmu yang bermanfaat. Ya, udah pulang dulu ya. Assalamualaikum. Nah ini nggak dibagian, ini nggak usah, buat bulan depan aja ya. Mau yang ini apa yang ini? Yang ini apa yang ini? Ya, ini mah cuma 1. Yang oranye, ya udah siap deh, yang oranye aja ya. Pertanyaan pertama adalah apa jawabannya? Gimana nggak bisa jawab? Teneng, gagal. Pertanyaan kedua, apa jawabannya? Gagal lagi. Teneng. Emang belum ada pertanyaannya? Oh iya ya. Bentar, lomba duduk rapi. Ya, ini sekelumit tentang adab-adab dan banyak lagi buku-buku yang bisa adik-adik baca. Kayak sebutin nama bukunya ya. Nama bukunya Hilyah Thalabil Ilmi. Apa namanya? Hilyah Thalabil Ilmi. Itu buku bagus yang bisa adik-adik baca supaya kita semua bisa dapat ilmu dan Allah mudahkan kita untuk dapetin ilmu. Ya, jangan sampai ada yang berantem gara-gara permasalahan dengan guru. Ingat, guru harus dimuliakan dan guru pun terus belajar untuk memuliakan para penuntut ilmu. Ya, pertanyaan pertama. Bolehkah kita merendahkan guru kita? Nah, kata Nabi, laisa minna man lam yujilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li alimina haqqahu. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih dewasa dan tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati guru. Pertanyaannya, kenapa banyak orang yang hafal Quran, hafal hadis, banyak ilmunya, tapi adabnya kurang dan ilmunya tidak banyak diamalkan? Ya. Laki-laki atau perempuan? Kedua. Pertanyaannya, kenapa sih ya zaman sekarang banyak banget yang pinter, pandai, tapi kok ilmunya terasa tidak ada manfaatnya? Oke. Kamu? Karena tidak menghormati
gurunya. Sip, boleh ke depan. Pun sebaliknya sayang, ada yang ya biasa aja, hafalannya sedikit, hafalan hadisnya nggak banyak, tapi kalau ibadah paling top markotop. Kenapa bisa begitu? Karena dia menghormati gurunya. Intinya sayang, Kak Yogi ngajakin teman-teman hormati guru. Ajarin Abi Umi juga, Abi Umi jangan jahat ya sama guru, harus baik sama guru selama kita berada dalam koridor yang pas. Kalau gurunya ngajarin yang tidak benar, boleh diikuti atau tidak? Kalian nggak boleh ikuti. Misal, kan tadi Kak Yogi ngajarin hormati gurumu dan sabar dengan sikapnya. Tiba-tiba Kak Yogi bilang gini, kalian harus ikuti Kak Yogi. Setuju? Setuju gitu? Setuju? Mulai hari ini kita tidak perlu sholat. Setuju apa nggak setuju? Mantap. Kenapa nggak setuju? Ya karena sudah menyalahi aturan. Jadi kalau ada gurunya kalian rasa aneh, apalagi nanti kalian sudah masuk pondok, kok ini ustadznya aneh-aneh aja sih tugasnya, kalian nggak boleh diam. Kalian tetap boleh berbicara dengan baik. Nggak boleh misalkan ada ustadznya bilang, hei kamu perempuan, besok kalau di pondok nggak usah pakai jilbab. Ini aneh atau tidak? Ini super duper aneh. Kalau ada ustadznya bilang begitu, adik-adik bilang, laporkan. Masa tadi kata ustadz ini nggak boleh? Boleh seperti itu. Ya, oke. Pertanyaan kedua, siap? Ini banyak bener ini hadiahnya nih. Udah lemparin aja dah. Capek nih. 1, 2, 3. Sih. Oh iya. Tadi kan Kak Yogi ngajarin sayang, kita tuh menghormati guru dan tidak merendahkan. Sebutkan 3 cara yang diajarkan sebagai bentuk sikap kita menghormati guru dan gak merendahkan beliau. Wah, ini di depan Anda perempuan apa laki-laki? Yes, udah nggak kelihatan. Bagaimana cara kita menghormati guru kita dan tidak merendahkan beliau? 1, 2, yang paling rapi. Nah, antum dari tadi semangat bener. Ayo, coba antum sebutin. Cepetan ya, atuh. Ya, berdiri. 1. Nggak boleh lihat. 1. Betul. Ngomong juga belum. Ayo cepetan. 1 apa? Dihapus kan? Nih, lihat nih. Tadi Ana sampai ngajarin gini loh. Oke, 2. Ayo Ustadz. Pak. Apanya yang sopan? Berbicara yang sopan. Cakep. Yang nomor 2, poin penting. Ustadz, aku turun dari Lamborghini dong Ustadz. Ayo, apa? Tidak sombong ya. Walaupun kita anak orang apa tadi? Orang kaya. Ini yang Kak Yogi wanti-wanti selalu nasihat buat teman-teman. Ya, Kak Yogi sayang sama kalian. Kalaupun Allah melebihkan rezeki kalian, ingat kita nggak boleh apa? Nggak boleh sombong. Sabar aja dengan kekayaan kalian. Alhamdulillah aku kaya, tapi aku kan nggak boleh sombong. Jadi jangan sampai gurunya merasa minder. Ada lagi sayang di beberapa sekolah, gurunya pakai HP Android biasa. Muridnya pakai iPhone misalkan. Akhirnya apa yang terjadi? Gurunya diejek. Ustadz kok HP-nya jelek. Boleh nggak begitu? Tidak. Ya, ini semua sikap yang tidak baik. Pertanyaan lagi. Apa adab kedua
yang bisa kalian lakukan di luar rumah, di luar sekolah kepada guru kalian? Yang rapi. Kamu yang paling belakang, baju biru. Mendoakan gurunya. Dan tidak boleh apa? Menyebarkan aib. Orang yang suka nyebarin aib, nanti aibnya akan disebar oleh siapa? Oleh Allah. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menyebarkan aib saudaranya, maka Allah akan menyebarkan aibnya juga. Ya, hati-hati terhadap kesalahan. Kalau ada kesalahan guru, dikasih tahu yang baik, baik-baik. Oke, boleh ke depan. Apa ini? Tenang aja, tenang. Ada yang ketiga. Ya, adab yang ketiga. Oke, kamu yang kerudung ungu. Apa? Sabar dengan sikapnya. Termasuk kalian hari ini. Ya, ana tidak sebaik yang kalian harapkan. Kalian harapannya entar enak belajarnya sampai selesai happy. Weh, nggak taunya pas lagi belajar. Sama banget lagi ngomongnya. Iya, tapi emang begitu caranya menuntut ilmu. Ya, adapun sikap yang tidak baik, kalian wajib apa? Bersabar, tidak boleh mengeluh. Oke, boleh diambil ini hadiahnya si Neng. Ayo Neng, ambil Neng. Ya, masya Allah, masya Allah. Iya, sama-sama Neng. Ayo. Apaan yang nulis? Oh iya ya, yang nulis ya. Emang siapa aja yang nulis dari tadi? Coba diangkat tulisannya. Ya Allah, lupa ampeannya. Untung belum dibagiin semua ini. Ya Allah, pada rajin-rajin bener si Neng Neng aman tong-tong. Luar biasa, barakallahu fikum jami'an. Merem. Merem. Ana maunya merem. Merem, harus suruh merem juga. Iya emang ya, suruh merem kan ya. Wih, dari tadi sampai ada yang nungguin dari habis zuhur ya. Sholat zuhur di sini tuh rela. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ya, satu. Tar dulu. Tar dulu. Merem, merem. Tar dulu. Merem, 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 merem. Tar dulu, tar dulu, tar dulu. Belum, belum, belum. Tahan ya, tahan ya. Lah ini masih ada satu lagi nih. Tar dulu, tar dulu, tar dulu, tar dulu, tar dulu. Sabar, sabar, sahan. Sampai dengar azan asar. Lah kelamaan ya? Ya udah, coba turunin dulu deh. Yep. Baik, masih ada satu. Seperti biasa. Buat Seperti biasa, buat siapa nih? Buat yang menangis. Ngeng itu motor. Ah, gimana sih nangis kayak motor mau hidup. Masya Allah, masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Uhibbukum fillah. Dan apa yang kita pelajari dan kami sampaikan semata-mata karena anak sayang sama antum dan antuna. Anak sayang sama kalian, berharap kalian jadi anak pinter. Nanti kalau kalian lebih pinter dari anak duduk, nanti anak udah tua, anak belajar dari kalian, anak nyatet. Ya, begitulah ilmu dari turun temurun. Belajar yang pintar, belajar yang rajin, hormati guru kalian. Semoga Allah berikan banyak ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Setelah ini teman-teman boleh jajan yang banyak, habisin duitnya ya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlisi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar.